Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tentunya sudah membangun banyak hal. Tapi pertanyaannya apakah pembangunan itu membawa perubahan yang kemudian perubahan itu sudah dirasakan oleh masyarakat Banua? Itu pertanyaan besar yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tugul Maharagu Bagawi Laju Banua Maju merupakan tema yang diusung di Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini yang tentunya memiliki makna yang mendalam. Tugul Maharagu berarti kuat dalam memelihara atau menjaga dan Bagawi Laju berarti cepat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, malam ini titik temu ingin melihat apa yang sudah berubah, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah dan apa yang harus dijaga dan apa yang harus dipercepat. Bersama saya Ratna Sari Dewi, inilah titik temu ruang dialog yang mempertemukan ide, pengalaman dan harapan demi masa depan Banua. Baik, telah hadir bersama saya di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan ada 5 orang narasumber. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi, dialog ini ingin mempertemukan ide, pengalaman, dan juga harapan. Di sebelah saya yang paling cantik, yang benar-benar mengatur atau kemudian merencanakan langkah-langkah ke depan dari apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, ada Ibu Dr. Insinyur Suprapti Tri Astuti. Mikrofonnya Ibu? Ya. Baik, selamat malam Ibu. Selamat malam. Kok kita Ibu matching nih yang cantik sekali malam ini. Ini kita kok matching warnanya ya? Gitu ya, berarti iya. kita Sehati gitu ya. Harus sehati ya Bu. Sehati. Kalau tidak sehati kita tidak sama gerakannya untuk membangun Banua Kalimantan Selatan. Nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa. Betul. berhasil. Iya, baik. Dan di sebelah Ibu, baik, ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Ahmad Yunani SEMSI. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah Bu Ratna. Baik, saya tahu Bapak hari ini sibuk sekali. Ya, alhamdulillah. Iya, Tetap bisa gelap bergabung. ketemu gelap lagi. Iya. Luar biasa. Ya, tapi Bapak selalu siap untuk diundang di TVRI Kalimantan Siap, Selatan. selalu kita. Dan kita beralih ke sebelah sana dulu ya. Silakan mikrofonnya Pak Haji Tajudinor. Beliau adalah Wakil Ketua Umum, Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Investasi, Ristek, dan Inovasi dari Kadin Provinsi Kalimantan Selatan. Apa kabar Bapak? Baik, Ya, selalu cinta dengan sasirangan. alhamdulillah. Karena setiap saya ketemu Bapak ini, beliau selalu pakai sasirangan. Ya, Sekaligus atau pakai baju koko. sekaligus promosi. Oh, promosi ya, ya. Baik, promosi kerajinan lokal ya Pak, Wastra dari Kalimantan Selatan. Dan ada rekan saya, editor in chief dari Banjarmasin Post yang kita tidak menyebutnya harian lagi karena sudah multi platform. Kalau saya bilang harian marah beliau ya. Ada Bung Royan Naimi. Apa kabar? Kan masih akan tetap tajam untuk membahas apa yang kita bicarakan malam hari ini, tidak hanya sekedar tulisan maksud saya, begitu ya Bung Royan? Oke, dari generasi muda, karena kalau nggak ada dari generasi muda kayaknya seperti kuah atau makanan yang hambar begitu ya. Ada Bung Abdi Aswadi, Wakil Ketua KNPI Kalimantan Selatan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Siap. Oh, ini warna baru atau baju baru, seragam baru? Memang ini warna kepengurusan yang baru. Baik, baik-baik saja tentunya kabarnya ya. Alhamdulillah. Ya, baik. dan gak ikut rame ya, meskipun dari generasi muda gak ikut rame nih dengan masalah-masalah yang ada. Atau belum? Gak usah dijawab dulu deh. Oke, baik. Nah, kita juga sudah hadir teman-teman anak-anak muda lainnya, perwakilan dari perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Kota Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Mengawali pertanyaan saya pada malam hari ini, kita menuju ke ibu yang paling cantik dulu.
Ibu, berdasarkan perspektif pembangunan Bu, ketika kita melihat usia Kalimantan Selatan 76 tahun ya. Tadi sudah saya sampaikan, pasti selalu akan ada pembangunan lah Bu ya. Kalau nggak ada pembangunan, kita nggak akan ada di saat ini di posisi seperti ini. Nah, tapi perubahan fundamental apa Bu yang bisa pemerintah provinsi melalui Ibu sampaikan kepada masyarakat? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Agak serak ya, karena mungkin cuaca kita cuaca. lagi karhutlanya juga cukup banyak titik api di kita, jadi ada karhutla yang cukup besar juga di kita. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pemprov mengucapkan terima kasih dulu kepada TPRI yang sudah mengundang kami dalam rangkaian acara 76 tahun Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti apa yang disampaikan sama Mbak yang cantik pembawa acara, bahwa tagline-nya kita atau temanya kita di tahun ini adalah Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju. Nah yang ditanyakan tadi, apa sih yang sudah berubah gitu ya? Dari sudah 76 tahun usia Kalsel itu bukan usia yang muda lagi gitu kan, bukan usia yang baru berjalan atau merangkak, tapi usia yang sudah sangat-sangat dewasa sekali di angka 76 tahun. Kalau ditanyakan apa sih yang berubah? Berubah enggak Kalsel gitu? Saya dengan yakin mengatakan Kalsel sudah berubah. Kenapa kita mengatakan berubah? Ada beberapa indikator makro yang menyatakan bahwa Kalsel itu sudah mengalami perubahan yang cukup bagus. Dari tahun 2021, 2022, 2023 sampai sekarang di tahun 2025, indikator makro kita menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. IPM kita sekarang sudah berada di angka 76%. Kemudian juga laju pertumbuhan ekonomi kita sekarang di atas rata-rata nasional di angka 5,22%. Kemudian juga tingkat kemiskinan masyarakat kita di angka 3,84%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sudah saya sebutin tadi, kemudian TPT kita di angka 4, sekian persen. Ini menggambarkan bahwa Kalsel sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi kita tidak mungkin berpuas diri pada saat sekarang. Masih ada beberapa hal yang memang harus segera kita lakukan perbaikan-perbaikan. Banyak hal yang memang harus kita lakukan perbaikan. Di 2 tahun kepemimpinan Pak Gubernur sekarang, hampir 2 tahun itu sudah lumayan bagus, tetapi memang ada beberapa perbaikan lagi, terutama memang di SDM yang memang harus segera kita lakukan perbaikan. Kenapa? Karena memang pondasi untuk perbaikan menuju ke arah majunya Banua ini adalah kita perbaikan SDM-nya kita, Mbak. Tapi beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, indikator-indikator makro kita itu sudah mengarah pada kemajuan yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan juga, fokus kita sebenarnya tidak hanya membuat masyarakat itu lebih lama sekolah, Mbak. Tetapi kualitas dari pendidikan itu memang harus kita tingkatkan. Dan itu sekarang yang harus kita lakukan, di mana memang kita Kalimantan Selatan harus menjadi gerbang logistik dari Kalimantan Selatan. Bukan saja, gerbang logistik Kalimantan. Bukan saja hanya peningkatan infrastruktur, tetapi pada saat kita melakukan pembangunan infrastruktur, SDM kita yang harus kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga infrastruktur yang terbangun itu dapat berjalan dengan baik, sehingga Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah Kalsel sudah berubah di angka 76 tahun? Saya dengan tegas mengatakan Kalsel sudah berubah dengan beberapa indikator makro, tetapi memang ada beberapa hal yang harus kita perbaikin. Tidak semuanya semudah membalikkan telapak tangan, tetapi semuanya perlu perjuangan, perlu perbaikan menuju arah perbaikan yang lebih baik lagi. Dan SDM itu menjadi salah satu peran yang sangat penting sehingga beberapa capaian indikator makro itu dapat terpenuhi. Stunting kita akui masih cukup tinggi dibandingkan nasional, tetapi penurunan stunting kita merupakan salah satu penurunan tertinggi di Indonesia sehingga kita mendapat penghargaan kemarin di regional Kalimantan, kemudian di nasional kita mendapatkan penghargaan nomor 2 dengan penurunan stunting tertinggi. Kita sekarang di angka 22,9%, masih cukup lumayan tinggi dibandingkan nasional di angka 19% di nasional, tapi kita berharap tahun 2026 penurunan stunting kita mencapai di angka turun lagi dari angka 22,9%. Nah beberapa kemajuan inilah yang akan kita terus tingkatkan
dengan beberapa pencapaian-pencapaian lainnya yang mana ini memerlukan kerjasama semuanya. Bukan saja dari kita dari pemerintahan, tetapi juga dari beberapa yang terkait dari akademisi, kemudian dari para pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian juga keluarga itu kita tingkatkan lagi kualitasnya sehingga menghasilkan para generasi muda yang lebih bagus lagi. Dan itu yang akan menciptakan SDM yang berkualitas untuk membangun Kalimantan Selatan. Ibu tadi kan bicara terkait apa yang saya tanyakan sesuai dengan indikatornya. Karena memang kalau kita memaparkan memang harus ada indikatornya ya Bu ya. Nah kalau kita bicara atau mengibaratkan pembangunan Kalimantan Selatan ini sebagai sebuah rapor Ibu. Mana yang sudah baik, mana yang kemudian masih berwarna merah. Nah bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, jadi pada saat kami menilai sesuatu berarti berdasarkan indikator makro yang dikeluarkan data dari BPS. Beberapa data yang kami keluarkan tadi memang rata-rata semuanya berada sesuai dengan rata-rata, bahkan ada di atas nasional seperti laju pertumbuhan ekonomi, di mana memang target kita Kalsel itu di angka 8,1% di tahun 2029. Sedangkan kita sekarang di angka rata-rata 5,22 di atas nasional. Target dari RPJMD kita di tahun 2026 ini adalah di angka 6%. Berarti kita masih kurang sekian persennya yang harus kita capai sampai di akhir tahun 2026. Nah yang mungkin masih agak merah itu adalah terkait memang stunting kita juga masih tinggi yaitu di angka 22,9%. Kemudian TPT kita walaupun masih cukup rendah di angka 4%. Tetapi kita juga lumayan masih di bawahnya nasional juga. Walaupun memang tidak terlalu tinggi sekali, tetapi memang kita bicara TPT tingkat pengangguran terbuka tidak menyatakan bahwa memang kita lepas sama sekali terkait pengangguran gitu kan, bahwa memang benar bahwa pengangguran kita itu sudah diangkat 4, sekian persen, tetapi memang banyak memang masyarakat kita masih berkutat di dalam pekerjaan di informal. Dan itu yang memang belum terekspos di kita dan belum terkoordinasikan dengan baik. Kemudian juga ada beberapa Mbak yang memang harus kita lakukan peningkatan. Tetapi juga kita berbangga bahwa usia harapan hidup kita sudah mencapai di angka 74,49%. Kenapa saya menyatakan kita cukup berbangga? Berarti usia harapan hidup kita di angka 74,49% menandakan secara kualitas kesehatan kita sudah mengalami kualitas kesehatan yang cukup bagus. Walaupun memang rata-rata di luar kita lagi itu ada sampai di angka hampir 80 tahun. Nah tadi beberapa hal yang memang kami sampaikan tadi Pak, Mbak. Kemudian juga ada beberapa memang yang harus kita garis bawahi yaitu tingkat kemiskinan ekstrim. Bahwa di Kalimantan Selatan masih ada sepersekian kita dari kemiskinan ekstrim yang itu tidak. Apabila tidak kita lakukan perbaikan-perbaikan, maka pada saat kita tidak mengintervensi terlalu baik, mereka juga akan menjadi masuk di dalam bagian dari kemiskinan yang ada di Kalimantan Selatan. Dan itu menjadi PR kita bersama, tetapi memang kita di tahun 2026 ini sesuai dengan tema RKP kita itu terkait SDM, infrastruktur dan investasi, maka kita meningkatkan SDM kita menjadi lebih baik, di mana misi pertama Pak Gubernur yaitu terkait SDM, kemudian misi kedua juga infrastruktur, dan misi ketiga terkait ekonomi, itu yang harus kita kolaborasikan sehingga kita dapat menghasilkan atau mengantar Banua kita menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Baik, kita ke Pak Yunani Pak. Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, ketika ada pertumbuhan ekonomi seperti itu kan akan berdampak atau pengaruhnya kepada peningkatan kualitas hidup. Nah, apakah yang terjadi di Kalimantan Selatan itu sudah mencerminkan hal tersebut Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang ada, apakah sudah menunjukkan sebuah kualitas hidup di Kalimantan Selatan? Ya, saya kira pertumbuhan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan sebetulnya dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan cukup tinggi ya, Bu Kepala Bapeda ya, Bu Tuti. Saya kira tinggal di sini adalah yang berkualitas ada pemerataannya ya. Pemerataan perekonomian itu jangan sampai ada kesenjangan antar wilayah gitu. Nah kalau terjadi kesenjangan antar wilayah, ada wilayah yang punya
sumber daya mineral yang tinggi dengan pertumbuhan produksi yang tinggi. Kemudian ada daerah yang dia punya sumber daya yang agak terbatas, kemudian tidak pertumbuhan ekonominya juga tidak terlalu tinggi. Nah ini kan menyebabkan secara kualitas kewilayahan Kalimantan Selatan itu belum merata, masih ada kesenjangan gitu. Jadi ini tugas pemerintah bagaimana integrasi konektivitas daripada infrastruktur jalan, infrastruktur ekonomi segala macam itu harus dibangun agar kesenjangan itu bisa berkurang sehingga kualitas ekonomi itu menjadi meningkat. Jadi sekarang ini memang PR kita adalah bagaimana berbagai infrastruktur yang ada ini bisa terbangun dengan baik. Karena kalau kita melihat perkembangan Kalimantan Selatan selama 76 tahun ini kan di awal-awal itu kita kan masih membangun tradisional ya tahun 50-an sampai 60-an, 70 sampai 90 itu membangun seluruh sudah infrastruktur, perekonomian, pertaniannya segala macam juga semakin modern zamannya Orde Baru kan. Nah di era 2000-an, nah itu terjadi transformasi sudah di situ. Nah kemudian sekarang di era digitalisasi sekarang ini. Nah dengan kemudian ke depan itu harusnya era di mana menuju Indonesia emas dengan sekarang Kalimantan Selatan dengan memiliki surplus demografi yang bagus dengan usia produktif yang bagus. Tentunya ini adalah pertumbuhan ekonomi tadi dibangun oleh orang-orang yang punya kualitas umur yang produktif. Nah dia bisa sekarang ini bisa menangkap peluang ekonomi dengan baik. Kemudian dengan pendidikan yang sekarang kita melihat perguruan tinggi banyak sekali di Kalimantan Selatan dengan sekarang saja ULM itu membangun PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Di Kota Baru ada tiga prodi, kemudian di HST ada 2 prodi, kemudian di Balangan 2 prodi, nanti di Tabalong 2 prodi lagi segala macam. Nah, kami berharap tidak hanya yang ada di kawasan Banjarmasin dan sekitarnya perkotaan, tapi juga itu merata ke ini. SDM ini kan menunjukkan kualitas ekonomi itu makin bagus apabila SDM dari seperti kan Ibu Tuti tadi adalah meningkat gitu. Nah ini menunjukkan bahwasanya tingkat produktivitas meningkat, ekonomi tingkat penghasilan juga meningkat, daya beli juga meningkat, kesempatan kerja meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin berkembang. Nah kemiskinan yang tadi dikatakan masih ada kemiskinan walaupun kita cukup rendah kemiskinan dibandingkan provinsi lain, tapi kita masih memiliki kendala di mana perbaikan kemiskinan ini harusnya melalui dari orang miskinnya sendiri yang harus kita petakan mana yang miskin absolut, mana yang bisa berkembang atau bisa mandiri gitu. Ini harus diberdayakan supaya dia bisa mengangkat kemiskinan. Nah, program-program pemerintah yang dilakukan dengan program keluarga sejahtera segala macam itu ada PKH segala macam itu bisa bagaimana memutus mata rantai secara jangka panjang terhadap SDM gitu. Jadi saya kira kualitas perekonomian berawal dari sana untuk agar Kalimantan Selatan ini apalagi sekarang kita pintu gerbang EKN atau pintu gerbang logistik Indonesia juga segala macam. Nah, saya kira untuk Kalimantan perlu SDM yang bisa menangkap peluang-peluang ini gitu. Saya kira seperti itu. Pak Yunani, saya tergelitik dengan apa yang Pian jelaskan tadi bahwa ada pemerataan. Tapi yang kemudian saya garis bawahi adalah ketika Papa bilang ada sebuah daerah yang punya sumber daya yang besar gitu kan akan juga semakin meningkat kualitas hidupnya. Apakah betul seperti itu? Itu Pak, karena ini saya memang tidak punya data, tapi yang saya pahami dan saya ketahui selama ini bahwa memang ketika ada sumber daya mineral dan sebagainya tidak lalu lantas dirasakan oleh masyarakat setempat karena banyaknya tenaga kerja dari luar gitu. Kayaknya tidak menggambarkan apa yang Bapak sebut tadi. Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan atau mencontohkan daerah mana dibandingkan dengan daerah yang tidak punya sumber daya seperti itu. Oke, inilah yang saya katakan tadi. PSDKU ULM itu dengan perguruan tinggi yang berdampak ya, baik swasta maupun PTN, apalagi kami dari PTN dari ULM itu sekarang melihat beberapa daerah, makanya kita daerah Kota Baru yang mereka sangat luas wilayahnya, ada pulau-pulau apa segala macam. Mereka ini kan sumber daya banyak gitu ya, sumber daya yang dengan hasil pertambangan, perkebunan segala macam itu kan tidak selamanya pertambangan ada di sana. Jadi dengan kelebihan mereka punya pendapatan daerah di BH yang tinggi, juga Balangan, kemudian Tabalong. Makanya hadirlah di Balangan, hadirlah di Tabalong, itu PSDKU, kemudian juga di Kota Baru gitu kan. Kemudian juga di Benua 6 itu ada juga HST yang memang dari dulu adalah pusatnya sumber daya manusia. Karena
kuncinya daripada pembangunan di Kalimantan Selatan itu kita unggul dibandingkan daerah lain, sementara di provinsi lain di Kalimantan itu karena unggulnya di bidang sumber daya manusia gitu. Karena inilah yang kemudian bisa mendorong ini ya ke depan perekonomian semakin berkembang, sehingga melihat potensi ke depan ini harus ditangkap dari sisi sumber daya manusia, karena kita tidak bisa mengandalkan sekarang ini kan sudah di era 90-an sampai sekarang. Kemarin kan zamannya karet, kemudian kayu, habis kayu, kemudian batu bara, kemudian sekarang sawit segala macam. Nah sekarang masih ada batu bara, masih ada sawit, semakin berkembang. Kemudian nanti biodiesel akan dikembangkan juga di Kalimantan Selatan. Nah tentu saja ini tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja peluang ini. Dan potensi yang ada ini harus kita manajemen dengan baik. Yang memanajemen dengan baik itu adalah sumber daya manusia yang memadai. Ini teman-teman yang anak muda, KNPI, kemudian dari mahasiswa segala macam. Ini ada generasi muda yang harus menangkap peluang ini dan mereka memanfaatkan posisi ini dengan pemerintah daerah yang menangkap kemudian hadirnya perguruan tinggi di berbagai daerah. Kemudian tadi didukung dengan dunia usaha juga yang kemudian banyak melibatkan mahasiswa dalam permagangannya dan segala macam, sehingga mereka lebih tertantang untuk kualitas skillnya tuh lebih bermakna lagi, lebih berdampak lagi, saya kira itu Bu. Baik. Memang SDM yang paling penting ya, ketika Betul. berapapun atau berapa besar pun sumber daya alam gitu ya yang ada di sebuah daerah, kalau SDM-nya tidak mampu mengimbangi, itu tentu tidak akan berdampak kepada peningkatan. Akhirnya orang luar yang datang menikmati gitu. Itu saat ini itu yang kondisi yang terjadi. Betul. Oke, baik. Kita ke Pak Tajudin, Pak. Tadi sudah dikatakan dengan gamblang atau secara data-data bahwa ada peningkatan yang signifikan dari perekonomian Kalimantan Selatan. Indeks manusianya juga naik begitu. Bahkan rata-rata di atas nasional ya, Bu Tuti ya. Nah, kalau dari sisi dunia usaha sendiri, apakah perubahan yang ditunjukkan itu sudah menciptakan usaha dan kesempatan ekonomi yang semakin baik untuk pengusaha? Silakan mikrofonnya, Pak. Terima kasih Ini jujur, Pak. Bu Dewi yang cantik Sudah dan cukup. sangat bisa bersolek. Selamat malam para pemirsa. Selamat malam teman-teman audiens yang hadir di studio TVRI. Saya kira saya ingin membuat satu kronologis dulu. Kadin adalah satu wadah pengusaha, asosiasi, dia memayungi asosiasi mungkin kalau di Kalsel kurang lebih 100 sekian. Kalau kita jumlah anggota Kadin itu mungkin sekian ribu. Usahanya macam-macam, dari industri kecil sampai industri berat. Dari home industry sampai ke tukang rajut lah kasarnya. Terus dari sisi lain ada usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah ini Kadin punya kewajiban membina, mengayomi, bahkan menciptakan lapangan kerja. Nah yang selama ini tentunya Kadin berusaha bagaimana teman-teman yang hadir di dalam sebagai anggota Kadin itu terlibat di dalam dunia usaha. Sekarang yang kami rasakan, ini apa adanya ya. Ya. Apa adanya Bu ya, mohon maaf. Jadi nampaknya skill ada, finansial ada, pengalaman ada, alat oke, tapi kesempatan yang selalu tertutup. Kenapa? Apa Justru rintangannya, Pak, hambatannya? proyek-proyek besar di sini itu datang dari orang luar. Nah, pengusaha luar yang datang ke sini, mereka yang bermain, mengerjakan, nah sehingga kita hanya sebagai penonton. Tapi kalau kita hitung dari ekonomi, kalau teman-teman di luar yang bekerja, berarti profitnya dibawa keluar semua. Yang tertinggal hanya pajak. Tapi kalau teman-teman yang di sini bekerja, berarti profitnya ada di sini, pajaknya pun ada di sini. Sirkulasi uangnya itu nggak kemana-mana, di sini aja. Oh, artinya iklim usahanya sudah sehat sebenarnya, maksudnya sudah banyak terbuka usaha, tapi kemudian kesempatan untuk mengambil usaha itu yang
kemudian bersaing dengan pengusaha luar, begitu maksudnya? Ya, jadi dunia usaha di Kalimantan Selatan itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan. Itu justru itu tadi kesempatan yang sedikit tertutup gitu kesempatan. Nah, ini untuk menyikapi ini ya tentunya Kadin mencoba untuk bermitra dengan pemerintah daerah untuk mengayomi teman-teman di pengusaha di Kalimantan Selatan sehingga mereka bisa merasakan bagaimana pemerataan ekonomi itu yang terjadi. Justru yang kita inginkan adalah kemakmuran ekonomi dari petani, dari perkebunan sampai ke menengah ke atas. Nah, misalnya kayak di pertanian, mereka mendapatkan hasil yang memadai, tapi menjualnya itu mereka masih berhadapan dengan calo. Jadi harganya tidak layak. Jadi mereka tidak bisa berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Pak, tapi kalau tidak salah nih, saya bukan pengusaha ya Pak, kan ada sistem yang kemudian harus dilalui ketika ada sebuah proyek seperti itu, kan ada sistem tender dan sebagainya. Artinya mungkin saja pengusaha lokal memang tidak bisa bersaing Pak, karena kalah dalam misalnya dana begitu ya, karena memang proyek tidak punya anggaran sebesar itu yang diperlukan gitu, atau bagaimana? Ya kalau itu tadi yang saya katakan dari awal, finansial oke, skill oke, pengalaman oke, IT juga oke. Kalahnya di mana? Nah, sekarang handicapnya itu kesempatan. Tapi kalau kita diberikan kesempatan, masalah proyek itu besar atau kecil itu kita bisa sikapi. Baik. Artinya begini, misalnya kita punya klasifikasi katakanlah just cuma 100 miliar, ya. Proyeknya 200 miliar, kita kan bisa joint operation kan. Jadi kalau saya misalkan ini meja 2 ton, saya angkat sendiri nggak mampu saya. Tapi kalau saya ajak di pos KNPI, Pak Yunani. Dan itu dimungkinkan dalam sebuah pengerjaan proyek. Tapi pemerintah provinsi selama ini menutup itu. Jadi kalau saya bilang menutup, nanti saya salah ya. Okay. Tapi saya hanya bicara kesempatan. Tolonglah teman-teman di daerah ini diayomi, dibina, bahkan diprotek. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi diberi kesempatan, kemudian ada kebijakan daerah sendiri gitu ya, untuk bisa lebih kepada pengusaha lokal dalam hal pengerjaan proyek-proyek selanjutnya. Baik, kita langsung ke kacamata seorang jurnalis dari ruang redaksi yang kemudian memotret langsung dari masyarakat. Dan kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Wakil rakyat ada, tapi kebanyakan mereka mengeluhnya kepada wartawan, begitu ya. Baik, bagaimana Mas Royan? Apa yang dirasakan masyarakat? Apakah masyarakat selama ini merasakan perubahan? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi ketika kita memotret 76 tahun usia Provinsi Kalimantan Selatan, ini bukan berarti kita hanya melihat bagaimana kinerja dari pemerintah gitu. Tapi yang kita juga perlu kita perhatikan adalah bagaimana aspirasi dari masyarakat. Dari sekian banyak aspirasi yang seringkali menjadi angle pemberitaan, yang paling kita soroti itu biasanya adalah terkait bagaimana pemerataan pembangunan. Kalau data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2025 angka kemiskinan di September itu untuk perkotaan turun menjadi 2,91, sementara di pedesaan malah menjadi naik di angka 4,586. Artinya di sini ada satu persoalan kesenjangan pengalaman dalam pembangunan antar wilayah. Nah, ada pembangunan yang terlihat bagus di perkotaan, sementara di pedesaan ini masih terlihat tertinggal. Itu berdasarkan data statistik dan fakta juga di lapangan. Gitu. Kemudian infrastruktur. Jadi masyarakat ini pada intinya adalah bagaimana benar-benar merasakan infrastruktur itu terasa betul-betul. Pemerintah boleh saja menyatakan bahwa kami sudah membangun jalan ini, kami sudah membangun jembatan ini. Tapi faktanya adalah ketika ada masyarakat mengatakan jalan di desa kami masih belum aspal, jalan di desa kami masih bolong, jembatan kami masih belum terbangun. Artinya adalah di sini masih ada namanya tidak ada pemerataan dalam pembangunan. Kemudian satu lagi,
Ya, saya bikin catatan nih. Kemudian bagaimana responsifnya pemerintah terhadap aduan masyarakat. Jadi berdasarkan data dari Ombudsman ini tahun 2005, ini ada 246 laporan terkait dugaan maladministrasi, kemudian pelayanan, kewajiban hukum, dan sebagainya. Bahkan di semester 1 keluhannya juga ada pengaduan terkait infrastruktur dan administrasi. Nah, yang diperlukan masyarakat itu adalah bagaimana respon dari pemerintah. Kami masyarakat mengadu. Respon apa? Gitu. Yang kadang-kadang, bahkan seringkali kita temukan adalah pemerintah itu adalah agak lambat dalam respon daripada aduan itu. Padahal dalam bahasa komunikasi, ketika ada persoalan, kemudian persoalan itu dikomunikasikan, itu setidaknya sudah mengurangi dari dampak daripada persoalan itu. Bahwa misalkan bantuan itu mendapatkan bantuan setelah misalkan ada penganggaran di APBD dan sebagainya, tapi itu perlu dikomunikasikan pula sehingga masyarakat bisa menerima. Mungkin dari sekian banyak itu yang paling utama ya, Ibu Dewi. Kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah masyarakat sudah merasakan perubahan? Apakah bisa diperjelas jawabannya? Jadi ini perlu saya tegaskan bahwa Kalsa memang sudah 76 tahun ya. Jadi bukan lagi pada tahap fondasi istilahnya. Fondasi ini sudah lewat ini. Jadi tahap bagaimana Kalsa menuju yang lebih baik. Bahwa ada kemajuan iya, tapi bahwa ada yang masih tertinggal itu juga iya. Itu fakta gitu. Baik, kita ke Bung Abdi. Dari kacamata generasi muda melihat Kalimantan Selatan di usianya yang ke-76 tahun. Silakan. Ya, melihat Kalimantan Selatan di usia yang 76 tahun. Sebenarnya yang menjadi titik krusial di sini adalah untuk anak muda itu adalah akses untuk bisa masuk ke dalam ruang-ruang diskusi dan dialog dalam pengambilan keputusan yang krusial untuk daerah. Itu. Karena anak muda itu sebenarnya ingin dilibatkan. Contoh sederhana, ketika kita ingin melaksanakan rapat dengar pendapat umum, apakah hari ini anak muda sudah dilibatkan secara menyeluruh? Ya kan, membahas mengenai ekonomi, pendidikan, kekurangan apa saja yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Dan apakah di sini kita hanya berbicara mengenai hal-hal yang sesuatu emosional? Tidak. Nah, anak muda pun, kalau ya KNPI hari ini sebagai wadah dan menaungi beberapa banyak malahan OKP, banyak sekali organisasi-organisasi dengan latar belakang berbeda. Mereka semua tentunya memiliki militansi yang sangat kuat. Nah, apalagi organisasi-organisasi yang ada, terlebih ada beberapa organisasi-organisasi besar dan tua di Indonesia itu memiliki pemahaman dan memiliki loyalitas, memiliki militansi dan memiliki cara agar bisa memahamkan kader-kadernya. Nah, ketika kader-kader tersebut paham apa yang bisa dibuat nih untuk daerah, kita pasti menganalisis. Makanya kebanyakan kita itu berkutat pada wilayah-wilayah naskah akademik. Nah, kita pasti memahami lah naskah-naskah akademik itu kita ada 3 unsur kan, filosofis, ada yuridis, ada empiris. Nah, hal tersebut ketika kita sodorkan dengan stakeholder atau pemangku kebijakan, apakah akan diterima ataukah dipertimbangkan ataukah hanya diabaikan? Ataukah lagi pertanyaannya, satu lagi yang terakhir paling kasar, itu hanya sekedar riak-riak yang menjadi pengganggu visi, pengganggu kestabilan daripada kepentingan penguasa yang memang saat ini dianggap ya memiliki kemauan yang berkehendak lain. Nah, tapi kita tahu kan, alasan yang paling kuat itu ketika menjalankan suatu tampuk kepemimpinan di suatu daerah, itu bagus lahirnya dari bottom to top, ya kan, dari akar rumput ke atas. Nah, yang saat ini ngasih rata-rata kebanyakan
rata-rata, bukan semua. Tapi dari top to bottom. Ya. Jadi tidak ada sinkronisasi. Makanya anak muda itu bukan hanya sebagai penyambung lidah antara masyarakat yang di bawah ke pemerintah, tapi kita juga bisa mampu menyambungkan lidah dari pemerintah ke masyarakat. Dan kita mengakui banyak program-program yang ada di Kalimantan Selatan itu yang bagus. Nah, tapi bagaimana komunikasi kepada masyarakat agar bisa tersebarkan secara luas dan memang bisa diserap kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan mampu untuk bisa diterima bersama itu. Oke, baik. Ada pemerataan, ya kan? Ada kemudian komunikasi, ada kesempatan, ya. Kayaknya kita udah ada pertemuan ini, kita bisa saling mengerucutkan apa sih yang kemudian menjadi permasalahan untuk kemudian sebenarnya masyarakat ini memahami kondisi yang terjadi saat ini, ekonomi yang tidak baik-baik saja, dan itu juga akan mempengaruhi roda perekonomian, roda pembangunan. Baik pemirsa, kita akan terus membahas masalah ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di program Titik Temu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Titik Temu dan kita masih bicara 76 tahun Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita menyebut asal kita dari mana, Kalimantan, orang di luar Kalimantan akan bertanya atau kemudian berdecak kagum. Wow, daerah yang kaya sumber daya alam. Tapi apakah potensi sumber daya alam itu sudah kemudian berdampak bagi kesejahteraan masyarakatnya? Nah, kita akan bicara kepada Pak Tajudin, Pak. Bagaimana kekayaan sumber daya alam Kalimantan Selatan ini, sudahkah nilai tambahnya tinggal di Banua? Karena tadi Anda menyebutkan yang kemudian mengeksploitasinya itu bukan orang Banua. Ya, silakan Pak Tajudin dari Kadin. Mestinya nih Bapeda ini yang menjelaskan. Nanti beliau menanggapi apa yang Bapak jelaskan. Ya, kita kalau mau jujur ya, ke daerah tambang, apakah itu emas, apakah itu batu bara, agak miris hati. Di sana kubangan. Nah di kubangan itu tadinya ada petani, ada yang berkebun, ya kan? Begitu kubangan ditinggal, tidak direklamasi. Mereka hanya bisa bertani, hanya bisa berkebun. Itulah harapan mereka. Dengan keadaan tanah yang sudah hancur, lapisan topsoil atau lapisan subur itu sudah hilang, itu tidak mungkin lagi untuk ditanam. Akhirnya apa mereka? Ya sunawut aja, apa yang bisa dikerjakan. Nah, jadi kalau saya melihat, sudah waktunya lah teman-teman yang bergerak di batu bara, di emas, perhatikanlah lingkungan, berikanlah masyarakat di sekitar itu ya semacam lapangan pekerjaan. Kalau memang kualitasnya untuk buruh kasar, manfaatkan buruh kasar. Kalau memang dia punya latar belakang, berikan kesempatan. Jadi tadi yang disinggung oleh Bu Peda tadi, artinya ingin meningkatkan SDM yang berkualitas. Tidak cukup itu, Bu, integritas, Bu. Integritas itu menentukan loh, Bu. Apapun backgroundnya di belakang, kalau dia tidak punya integritas, semuanya zero, Bu. Itu yang penting. Ya, baik. Itu kita bicara lingkungan. Oke, itu mungkin bisa 2 jam lagi gitu ya kalau bicara lingkungan. Tapi kita bicara bagaimana pengusaha lokal atau kemudian investasi yang masuk itu apakah juga melibatkan pengusaha lokal Pak selama ini? Sumber daya alam yang luar biasa ini apakah sepenuhnya juga melibatkan pengusaha-pengusaha lokal? Ya, jadi gini Bu Dewi, teman-teman di Kadin itu sebenarnya kepengen ingin bermain di batu bara, tapi kayaknya terhadang oleh aturan. Nah di batu bara ini kan kalau saya ya dengan bahasa yang sedikit ya kurang nyaman di kuping, tapi ini harus saya sampaikan. Harus tangan batu, harus hati batu, bahkan muka pun harus batu. Nah, ini yang kita tidak bisa terima. Akhirnya semua teman-teman ya mundur lah mencari lapangan pekerjaan yang lain. Nah,
itulah tadi maksud saya, kalau ada lapangan pekerjaan lain, tolong berikan kesempatan. Kesempatan inilah yang bisa kita manfaatkan. Tapi tanpa ada kesempatan, seapapun SDM-nya tidak akan bisa jalan. Pengusaha besar lokal saja susah untuk masuk untuk di pengembangan atau kemudian eksploitasi sumber daya alam. Sebenarnya kita nggak mengacu ke sana sih Pak ya. Kita sih inginnya kita tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan ya Pak. Tapi faktanya memang itu yang terjadi dan kemudian itu dinikmati oleh oligarki seperti itu ya Pak. Nah, Bapak tadi bilang bahwa pengusaha yang sekelas Kadin saja susah masuk, apalagi UMKM Pak ya. Untuk bisa masuk dalam rantai pasok industri seperti apa Pak? Susah lagi Pak ya. UMKM itu kan keterampilannya kan terbatas. Mereka kan terbatas keterampilannya. Ya bagaimana jenis batu bara, bagaimana kalorinya, bagaimana impor ekspornya, ya tidak bisa semakin jauh. Ya, semakin jauh. Ya, bagaimana ada hilirisasi ya Pak? Ya. Kalau sementara ini Kan artinya, ada ikutannya. Gini ya, belum ada itu ya. Bu Dewi menyinggung masalah hilirisasi. Pengalaman kita, ya, yang sekarang ini aja yang terjadi. Ya. Dia yang memproduksi, dia yang jadi distributor. Artinya kalau bahasa Banjarnya itu sinucuk lah. Seberataan. Ya, seberataan diambil. sinucuk. Ia bandar, dia yang memasang. Menang terus dia. Tidak berbagi. Nah, tidak berbagi. Ini yang terjadi. Nah. Harusnya itu bisa dilakukan dalam sebuah mekanisme. Ya, kalau dia yang memproduksi, kesempatan ekonomi. silakan distributor. Distributor memberikan lagi kepada partai kan, partai ke pedagang kecil lagi. Jadi itu sambung menyambung. Tapi ini dia yang memproduksi, dia pun yang menjadi distributor. Jadi stuck di situ. Oke. Nah, saya ke Pak Yunani. Betulkah seperti itu Pak yang terjadi? Akhirnya kemudian tidak merata tadi Pak ujungnya. Yang kaya semakin kaya. Oke, memang sebetulnya ya saya melihat harus sekarang ini kalau dari sisi perekonomian harus ditata ulang sebetulnya. Jadi Pak Prabowo dengan adanya KDMP ya, Koperasi Merah Putih itu salah satu sebetulnya agar supaya melalui koperasi itulah toko guru perekonomian itu kembali bisa dihidupkan. Tapi memang dalam implementasinya yang perlu harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Sekarang ini memang maunya harusnya seluruh desa, seluruh kelurahan KDMP gitu kan. Tapi sebetulnya harusnya dianalisa betul di mana koperasi-koperasi yang memang harus ditumbuhkan. Kita sekarang punya dasar sudah, pengusaha sudah ada, UMKM sudah ada, kelompok usaha bersama ada, BUMDes juga ada gitu kan. Kemudian yang profesional ada Kadin, ada HIPMI dan semacamnya. Kemudian lalu ada koperasi gitu kan. Nah, penataan ini harusnya saling bersinergi, berkolaborasi gitu kan. Pengusaha-pengusaha besar seperti dulu itu ada bapak angkat, ada anak angkat gitu kan. Nah, itu juga dan itu saling mendukung gitu supaya jangan ada saling mematikan, karena yang disampaikan oleh Pak Tajudin dari Kadin tadi, beliau ini menyampaikan karena ada monopoli di situ gitu. Artinya dari hulu sampai ke hilir dikuasai gitu, sampai ke pembiayaannya pun dia kuasai gitu kan. Dia juga punya pembiayaan sendiri, modalnya dimodali sendiri, kemudian usahanya dia sendiri, ya kan? Kemudian pengakuan dia sendiri gitu, produksi sendiri, pemasarannya sendiri. Akhirnya pasarnya pun dia kuasai sendiri. Nah, di mana para pengusaha-pengusaha lain mestinya itu dilibatkan. Aturan kita lengkap sebetulnya. Cuman terkadang di lapangan tidak seperti yang seperti itu. Nah, inilah peran pemerintah hadir. Saya masih optimis dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan KDMP. Kemudian dulu BUMDesnya di masanya Pak Jokowi gitu kan. Nah, kemudian itu bagaimana BUMDes yang sudah hidup segala macam tinggal dioptimalkan. Nah, dengan dana desa yang ada. Nah, oleh karena itu pengusaha itu bukan kemudian melihatnya ini mereka ditinggalkan, tidak. Pengusaha dia pada sisi yang profesional memang harus pengusaha, kontraktor, kemudian bagaimana perusahaan pertambangan, perkebunan yang punya modal besar, karena pemerintah sekarang dengan dana antaranya itu
Itu Danantara itu kan sebetulnya orang melihat ini ada yang pesimis, ada yang optimis. Saya masih posisi optimis gitu, karena ini jelas menunjukkan kekuatan permodalan kita. Nah, bagaimana mengelola keuangan dan permodalan ini untuk betul-betul mengarah mendukung dunia usaha gitu. Sekarang pemerintah sedang mengarahkan bagaimana penyihatan BUMN dengan menyederhanakan BUMN yang tidak efisien gitu. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Pak Doni Oskara kan, dari Danantara segala macam. Nah, saya kira Kalimantan Selatan harus bisa menangkap itu gitu. Sekarang ini dana kur saja sudah dipatok sekitar berapa 8% ya. Nah, segala macamnya itu sangat terbuka untuk masyarakat, tapi uangnya ada, sementara akses usaha, kemudahan berusaha segala macam dikuasai oleh beberapa kalangan, tidak dibuka kepada seluruh kalangan. Ini akan menyebabkan akhirnya yang memiliki aksesnya itu saja gitu. Seperti misalnya kita MBG gitu, SPPG gitu kan. Itu kan sebetulnya konsep yang bagus sebetulnya. Kan ada pasokan-pasokan dari untuk bahan makanan itu kan segala macam itu kan dari petani, dari mana segala macam. Nah, itu libatkan mereka, daerah masuk libatkan dalam hal ini. Para pengusaha-pengusahanya bagaimana manajemen profesional gitu kan. Nah, kemudian para pekerjanya kan dilatih dengan penjaminan mutu gitu. Karena harus memiliki standar gizi yang bagus segala macam. Nah, ini contoh, tapi memang karena maunya semua itu langsung besar, saya kira Pak Tajudin yang pengalaman sebagai kadin saja, pengusaha-pengusaha ini, kalau sudah dengan jumlah skala yang besar sekali, apalagi ini kan sangat berat. Iya. Beda kalau industri yang menggunakan mesin. Kalau mesin, industri mudah gitu. Nah, sekarang ini hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian. Nah, beda dengan adanya daerah digitalisasi, marketing, segala macam. Nah, itu kan dengan pemasaran yang semakin terbuka ke seluruh kalangan, semakin aplikasi yang semua diakses orang segala macam, itu pemasaran lebih mudah, itu industri dalam digitalisasi mudah gitu. Tetapi di dalam hal dalam industri yang sifatnya dunia usaha tidak semudah itu gitu. Nah, inilah jadi intinya adalah bagaimana kita menata ulang di sini sebetulnya. Dan pemerintah tentu saja merencanakan sehingga tadi ada menciptakan kawasan ekonomi khusus gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana leading sektor apa yang mau dikembangkan di berbagai daerah, ada unggulan daerahnya segala macam. Itu tetap harus jalan. Kita memiliki berbagai keunggulan-keunggulan, ya. Ekonomi kreatif dijalankan. Ya. Ini pariwisata kita, karena memang pariwisata yang berkembang nanti ikutannya besar. Pariwisata itu nanti kulinernya jalan, ekonomi kreatif jalan, SDM manusia banyak yang bekerja segala macam. Nah, otomatis kan berkembang gitu. Makanya tadi kalau pemerataan akses infrastruktur semua jalan, semua dipenuhi segala macam. Kalau pariwisata di Kalimantan Selatan ini kan menarik sebetulnya. Kunci pariwisata cuma satu yang menjadi kunci utama. Ya? Itu infrastrukturnya harus bagus. Ya, sehingga orang akan datang gitu. Akan datang ada infrastruktur jalannya, infrastruktur huniannya segala macam. Seperti misalnya sekarang ini akan mudah orang berangkat ke Kota Baru gitu kan. Makin ramai itu ke Kota Baru kan untuk didatangi. Kemudian karena jalan sekarang udah 2 jam sampai ke Batu Licin. Kemudian kita ke mana? Ke Loksado gitu. Yeah, Loksado ada homestay dan segala macam. Kulinernya nyaman di situ segala macam. Yang dilewati jalannya. Tinggal bagaimana sekarang ini setelah infrastruktur, kesadaran masyarakat yang ada di kawasan pariwisata juga objeknya harus sadar gitu. Sehingga orang merasa nyaman ketika lebih datang. Nyaman gitu. Ya. Datang itu menjadi lebih nyaman, lebih merasa kekeluargaan gitu, aman gitu. Ya. Ini sebetulnya. Baik, kita ke Ibu Tuti artinya ya. Apa transformasi ekonomi yang kemudian sudah dilakukan dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan itu apa? Tadi kan bicaranya langsung disebut bahwa SDA itu ya batu bara lagi. Padahal sebenarnya harusnya ada hal yang lain yang harusnya digemakan atau dikemukakan apa Bu yang sudah direncanakan atau kemudian sudah dibangun seperti itu untuk kemudian itu menjadi bagian dari giat ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. Jadi saya nyambung tadi ada beberapa yang memang dari Pak Tajudin, dari Bung siapa?
Bung Royan gitu kan, terkait mungkin keinian masyarakat ya, pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini mungkin sebelum saya menjawab yang tadi, sedikit saya ini. Jadi ada beberapa memang pembagian penugasan Pak antara pusat, provinsi maupun daerah. Jadi beberapa tadi yang disampaikan terkait infrastruktur dan lain sebagainya, bahwa memang tidak semua itu menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dalam hal melakukan perbaikan atau pembangunan. Karena ada jalan yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan daerah, bahkan jalan kecamatan, yang itu pada saat masyarakat melaporkan itu, kalau itu bukan kewenangan provinsi, secara aturan berarti provinsi tidak mungkin bisa melakukan perbaikan. Dan itu yang memang sudah coba kita lakukan informasi-informasi itu. Beberapa minggu yang lalu kami juga ada talkshow di Bapeda dengan kawan-kawan mahasiswa. Itu mungkin juga bagian dari apa yang disampaikan dari kawan-kawan KNPI tadi. Kenapa tidak mendapatkan informasi atau kita mencoba melibatkan para anak-anak muda dalam pengambilan bukan keputusan ya. Jadi dalam hal perencanaan-perencanaan yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah mulai kita lakukan. Bahwa kita memang sadar anak-anak muda itu punya prospek yang sangat bagus untuk melakukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi yang tadi disampaikan Bung Royan bukan tidak dikerjakan, tetapi memang kewenangan itu tidak semuanya menjadi kewenangan provinsi. Nah, Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pembangunan memang terbagi beberapa klaster gitu kan. Kenapa kita bagi beberapa klaster? Karena memang untuk mempermudah berdasarkan dari potensi yang ada di daerah tersebut. Jadi kita ada klaster Banjar Bakula, klaster Banua 6, kemudian klaster Seijaan Bersujud. Di mana masing-masing daerah tersebut mempunyai potensi yang berbeda-beda dan kita melakukan pembangunan berdasarkan potensi tersebut. Potensi Banua 6 adalah pertanian mayoritas di sana. Sehingga kita lebih banyak melakukan intervensi terhadap pertanian. Kemudian Banjar Bakula di beberapa tempat seperti Batola kita juga ada pertanian di sana. Sehingga kita juga intervensi terkait pertanian di sana. Nah kemudian di daerah Banjarbarunya sendiri karena itu termasuk daerah metropolitan, maka kita intervensi terkait metropolitannya. Kemudian Seijaan Bersujud itu terbagi dari dua daerah, kabupaten, Kota Baru dan Tanah Bumbu, itu juga karena terkait dengan potensinya batu bara dan lain sebagainya, makanya kita melakukan intervensi pembangunan terkait dengan industri di sana. Nah terkait masalah industri di Kabupaten Kota Baru Tanah Bumbu, kita kedepannya akan menciptakan kawasan ekonomi khusus apa yang disampaikan sama Pak Yunani, bahwa memang kita akan melakukan pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan tujuan apa? Menaikkan tingkat perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu secara umum, kemudian secara khusus adalah di dua kabupaten tersebut. Di mana sebagai kita tahu bahwa laju pertumbuhan ekonomi di dua daerah tersebut memang sangat tinggi Pak. Tetapi anomalinya adalah TPT mereka juga jadi sangat tinggi. Di mana tingkat pengangguran mereka juga tinggi. Kemudian masyarakat miskinnya juga sangat tinggi. Kenapa gitu kan? Padahal laju pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi tadi saya sepakat bahwa memang tidak terserapnya memang tenaga muda untuk bekerja di sektor-sektor pertambangan tersebut. Kenapa? Karena memang apa yang dibutuhkan oleh para pengusaha atau dari sektor pertambangan itu tidak sesuai dengan lulusan yang ada Pak, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Makanya kami mendorong untuk sekolah-sekolah vokasi Pak, yang memang itu nanti lulusannya memang bisa untuk ditampung langsung oleh beberapa perusahaan pertambangan tersebut. Nah pada saat kawasan ekonomi khusus Mekar Putih di Kabupaten Kota Baru itu akan terbangun, maka kita akan mencoba menaikkan perekonomian di sana dengan memang membuka industri-industri baru dan UMKM tadi kita harapkan menjadi bagian dari rantai pasoknya nanti Pak. Bahwa memang nanti akan beberapa hal yang berkembang di sana. Nah kawasan ekonomi khusus di sana memang kita harus membangun infrastruktur. Infrastrukturnya udah kita bangun berupa jembatan dan jalan bypass dari Tanah Bumbu Kota Baru. Itu sebenarnya bagian dari kita mendukung dari kawasan ekonomi khusus yang ada di Kabupaten Kota Baru. Bagaimana caranya berkembang kawasan ekonomi khusus? Salah satu dengan SDM yang berkualitas tadi gitu. Nah pada saat vokasi tadi itu berkembang dengan baik, maka kita harapkan juga akan terserap di dunia kerja di Kalimantan Selatan. Jadi memang banyak hal yang memang coba kita kembangkan. Nah pertanyaan Mbak Dewi tadi, Kalimantan Selatan berdasarkan Impres Presiden nomor 14 tahun 2025, Kalimantan Selatan ditunjuk menjadi salah satu provinsi di Indonesia sebagai kawasan swasembada pangan, energi dan air.
Jadi ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Ini kita udah berproses Pak. Jadi AOI-nya bahwa itu sudah kemudian beberapa hal juga segera akan ditandatangani oleh Kemenko. Dan itu akan menjadi dasar pada saat kita melakukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenapa jadi Kalimantan Selatan ditunjuk? Kenapa? Karena memang di area Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan itu sudah punya swasembada pangan yang cukup bagus. Dari target kita 1 juta ton, kita udah mencapai 1,2 juta ton. Di mana kawan-kawan dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur itu mereka turun produksi gabahnya itu ngambilnya ke Kalimantan Selatan. Sehingga di beberapa daerah di Banua Anam kita fokus Pak untuk mengembangkan itu dengan melakukan beberapa intervensi-intervensi. Salah satu yang baru kami datengin kemarin adalah Dirjen Sumber Daya Air. Di Banua Anam itu terkenal dengan banjir tahunan Pak. Pada saat musim kemarau mereka kekeringan karena sumber daya air juga berkurang. Kemudian pada saat musim hujan terjadilah banjir yang cukup tinggi, itu di Banua Anam. Kami di sebelum bulan puasa kemarin rakor di sana banyak Pak yang mengeluh terkait banjir. Dan penanganannya itu tidak bisa cuma satu daerah di Banua Anam, itu akan harus dijadikan komprehensif dengan juga melibatkan BWS selaku pengelola dari Sungai Barito Pak. Karena Sungai Barito itu juga jadi salah satu penyebab banjir yang masuk ke daerah perkotaan di Banua Anam. Jadi hasil dari kami kemarin dengan 6 bupati yang datang ke Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, insya Allah mudah-mudahan tidak dipotong ya Pak ya anggarannya di Kementerian PUPR, itu akan dibangun 2 bendungan di daerah hulu sungai yaitu Bendungan Pitap dan Bendungan Pancur Hanau. Itu nanti yang akan mereduksi air banjir sehingga tidak terlalu tinggi genangannya. Kemudian juga akan menjadi sumber air bagi irigasi petani. Dan itu juga menjadi lokasi untuk KSP-an kita Pak. Karena jadi kawasan sumber daya pangan di sana. Jadi ada di hulu sungai utara itu ada Itik Alabio, kemudian juga ada padi apung, kemudian juga di daerah hulu sungai tengah itu juga ada cabai, ada padi dan segala macam. Nah tadi ada beberapa bendungan itu yang memang kita anukan ke sana Pak. Kita manfaatkan untuk kawasan ekonomi kawasan swasembada pangan di daerah sana. Kemudian juga di daerah Tanah Laut, karena itu juga menjadi lokasi kawasan sumber daya pangan, kami di sana memang fokus ke jagung Pak, dan singkong di daerah Tanah Laut. Kemudian dari Tanah Bumbu, karena memang tadi Bapak cerita terkait masalah pertambangan, yang tadi Bapak cerita ada lobang-lobang dan segala macam, ada tambang liar yang ditinggalkan dan segala macam. Dengan Disbunak Pak, dengan Kadis Perkebunan dan Peternakan, kita mengembangkan ternak sapi terintegrasi Pak. Jadi antara sapi, sawit, dan pertambangan. Jadi itu sudah mulai berkembang Pak sebenarnya. Dari kemarin awalnya kurang lebih cuman 500, sekarang sudah di angka kurang lebih ribuan sapi Pak yang berkembang. Dan kita jadi pemasok indukan sapi di area Kalimantan. Bahkan sudah sampai ke luar Kalimantan. Begitu juga tadi seperti bebek Pak. Jadi itik yang di hulu sungai utara itu juga dijual sudah keluar. Jadi tidak lagi di dalam area di Kalimantan. Nah bicara tadi Pak, hulu sungai utara itu salah satu daerah yang APBD-nya rendah Pak, sangat rendah. Karena memang mereka itu tidak mempunyai sumber daya alam. Sumber daya alamnya kan lebih banyak diambil sama adeknya Pak yang dilepas di Balangan gitu kan. Jadi mereka tidak punya Pak sumber daya alam, dan itu memang sampai sekarang memang mereka itu termasuk APBD yang paling rendah Pak. Stuntingnya juga paling tinggi Pak di sana karena kemiskinannya juga tinggi. Nah beberapa kawan-kawan di SKPD salah satunya Dinas Peternakan dan Perkebunan itu mengembangkan itik Pak menjadi budaya untuk penurunan stunting dan kemiskinan. Dan itu sebenarnya sudah mulai berkembang Pak, dan dari hulu sungai utara itu sudah mulai diadopsi kawan-kawan yang ada di sekitarannya Pak. Jadi hulu sungai tengah itu sudah mengadopsi itu dengan mengembangkan beberapa peternakan itik, dan itu menjadi salah satu percontohan karena memang itu mempunyai penghasilan yang cukup bagus untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi beberapa itu sudah dikembangkan. Nah yang sekarang kita tunggu itu adalah salah satunya keluarnya Perpres Presiden terkait kawasan ekonomi khusus, dan kita berharap kawasan ekonomi khusus di 2026 nanti itu sudah keluar hasilnya, 2027 menjadi PSN Pak.
akan menjadi PSN, maka itu akan menggerakkan roda perekonomian kita di Kalimantan Selatan. Kemudian memang ada pengusaha yang memang akan membangun pelabuhan. Di sana tapi pelabuhannya saja Pak. Pelabuhan tetapi industri-industri yang tumbuh itu akan dibebaskan untuk industri apapun yang nanti akan tumbuh di sana. Struktur ekonomi kita akui 30% itu ada dari tambang Pak. 30% dari tambang gitu kan. Sedangkan yang lain-lain itu dari pertanian cukup bagus di angka 12%. Kemudian ada pergudangan dan lain sebagainya. Kita mau mencoba merubah struktur ekonomi itu Pak. Tidak lagi bergantung terhadap tambang. Karena tambang ini bukan merupakan bahan yang terbarukan. Nah kita akan mencoba merubah itu dengan KSP-an nanti Pak. Kita mencoba bahwa Kalsel itu cenderung memang di beberapa daerah kita meningkatkan terkait pertanian. Karena pertanian itu akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari bawah sampai menengah Pak. Nah itu yang memang coba kita lakukan dengan berbagai macam pihak. Pada saat di AEO-nya itu sudah keluar, area of interest itu keluar Pak, maka itu akan menjadi pegangan seluruh kementerian. Pada saat kita mengusulkan kegiatan ke kementerian, berdasarkan itulah mereka menurunkan anggaran ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dan karena itu sudah masuk impres Presiden, Pak, insya Allah akan akan di backup terus sama Kemenko. Kebetulan juga Pak Wamenko-nya mantan petugas di mantan pejabat di sini. Selatan. Beliau Pak Hanif, beliau memang yang sangat-sangat luar biasa Pak mendukung kita. Dari 4 provinsi yang kemarin memang disuruh mengumpulkan data itu, Kalsel Pak yang sampai sekarang paling lengkap. Dan insya Allah informasi dari beliau Senin depan kita udah rilis terkait AIO-nya, KSP-an yang ada di Kalimantan Selatan sama dengan Rinduknya Pak. Jadi dari 4 provinsi itu Kalimantan Selatan yang paling lebih dulu. Jadi kita berharap 2027 kita sudah bisa mendapatkan gelontoran anggaran dari pemerintah pusat. Kalau kita berharap dari TKD kita, mohon maaf Bapak, anggaran TKD kita udah dipotong cukup banyak 2,1 triliun, kemudian semuanya dialihkan ke kita. Mudah-mudahan tadi itu sekolah rakyat juga jangan dilimpahkan ke kita lagi Pak, karena ada informasi bahwa sekolah rakyat yang dibangun pusat Pak nanti pengelolaannya dilimpahkan ke daerah. Nah itu akan menjadi PR besar pada saat beban anggaran kita sudah sangat-sangat berkurang Pak. Kita tidak mungkin merumahkan kawan-kawan P3K Pak. Itu akan menjadikan munculnya masalah baru, pengangguran, kemiskinan gitu kan. Jadi kita masih mencoba untuk APBD kita tetap kita alokasikan untuk belanja kawan-kawan P3K. Jangan sampai kejadian seperti daerah Sulawesi kan Pak, banyak yang terjadi hal-hal tersebut. Nah pesannya Pak Gubernur jangan sampai ada pengangguran baru terkait pemutusan hubungan kerja P3K paruh waktu. Jadi Kalsel insya Allah Pak terus bergerak walaupun tidak menyenangkan semua orang gitu kan, tidak memuaskan semua orang. Apa yang disampaikan Pak Tajudin tadi, saya memahamin Pak kondisinya, tapi ada beberapa faktor non teknis yang mungkin kita tidak bisa Pak terlalu jauh sekali. Bapak akan sangat memahamin itu, tapi saya respect Pak sama Kadin. Saya kemarin ketemu sama Ibu Ketua Kadin. Ya, Ibu Dewi. Mudah-mudahan akan ada berita-berita baik lagi. Tahun depan juga insya Allah Kalsel ditunjuk menjadi tuan rumah internasional. Internasional Pak terkait BIM IAGA. Jadi BIM IAGA itu adalah perkumpulan 5 negara, Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, 4 negara Bapak yang akan nanti di Indonesia di Kalimantan Selatan. Tapi ini adalah kerjasama bukan antar negara, tapi antar daerah Pak. Jadi misalnya Kalimantan Selatan dengan daerah Sabah misalnya. Oke. Atau misalnya. Jadi peluangnya tambah banyak gitu ya. Ya, jadi peluang itu. Bapak nanti mungkin tambah banyak Pak. Nanti saya udah ngobrol kemarin dengan Ibu Ketua Kadin dan beliau menyambut itu. Baik semuanya. Ibu Tuti. Tadi Bu sudah secara gamblang bercerita tentang peluang-peluang yang akan sangat banyak sekali di depan nanti begitu ya. Saya ingin tanggapan dari anak muda ketika disebutkan dan dijelaskan oleh Ibu Tuti Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan tentang peluang-peluang lapangan pekerjaan itu. Bagaimana anak muda bisa mengambil atau kemudian menjadi bagian dari apa yang sudah disampaikan Ibu Tuti tadi? Ya. Kalau berbicara mengenai peluang, sebenarnya ada salah satu daerah di Kalimantan Selatan, kabupaten,
Dan bahkan dari bupatinya pun sudah melakukan, ya bahasa sederhananya pelatihan lah. Di situ juga daerah berpenghasil untuk di batubara. Tapi yang naasnya tidak terserap. Tidak sampai di angka pada target lah yang kita inginkan. Paling bisa dihitung jari, dalam area ring 1 ada 4 desa yang saya tahu. Nah, hal di situ di mana ketegasan dari pemerintah terhadap perusahaan tersebut. Nah, ini saya melihat langsung ke lapangan. Video saya juga masih ada. Saya memiliki bukti empiris, yuridis. Bahkan itu kalau secara yuridis bisa ditutup sebagaimana itu adalah penutupan sementara oleh pemerintah daerah. Karena kita tahu izin usaha pertambangan itu ada di pusat. Nah, ini kan artinya ada suatu perlawanan oleh perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk nakal. Bahkan kalau berbicara AMDAL, perusahaan tersebut jaraknya tidak sampai 500 meter antara site dengan pemukiman. Nah, peluang kerjanya lagi di mana? Bahkan di situ ada pertanian yang rugi tidak diganti sebagaimana mestinya. Belum lagi kita berbicara kerugian waktu, hanya diganti dengan seapa adanya saja. Nah, ini kan hal-hal yang saya rasa apakah pemerintah bisa mampu untuk melakukan apa sih namanya, rekonsiliasi sih, atau bagaimana mempertemukan antara dua kutub ini, masyarakat dengan perusahaan, ya kan? Nah, ini yang menarik di sini. Nah, karena kita bukan negara komunis, ya kan, diatur pemerintah perusahaan. Sederhananya, kita juga memang bergantung juga dengan perusahaan mengenai dana bagi hasilnya. Kita tahu di daerah tersebut juga di salah satu kabupaten itu bahkan mencapai angka 400 miliar, hampir mencapai angka 400 miliar. Di mana pembangunan tersebut? Ya kan? 400 miliar di DBH, kemana? Kan itu yang jadi pertanyaan. Nah, lalu di sini saya juga mendengar tadi ada mengenai infrastruktur, mengenai akses yang sudah sangat mudah hari ini. Oke, ada jalan nasional, ada jalan daerah, Bu ya. Saya mohon maaf, harusnya pemerintah juga melakukan koordinasi dengan BPJN. Tuh kan. Agar kiranya daerah-daerah mana nih daerah yang memang jalan nasional yang rusak. Bukan hanya ini, bukan wewenang kami, itu adalah kembali ke nasional. Terus kita apakah diam saja sama-sama? Hanya senyum-senyum? Kan tidak mungkin. Tapi saya rasa pemerintah Kalimantan Selatan sudah memikirkan hal itulah. Ya kan, mudah-mudahan harapan kami dengan peluang-peluang kerja ini, kita anak muda mendapatkan kesempatan yang lebih, bukan hanya dengan nanti persyaratan adalah 3 tahun pengalaman. Terus kalau ya pengalaman terus, kapan ya anak muda ini yang postgraduate? Ya kan gitu sederhananya. Perusahaan itu seperti itu kadang. Baik, jadi ada kebijakan atau kemudian pemerintah daerahnya juga memprotek seperti itu Bu Tuti, untuk kemudian bisa membuat anak-anak muda ini lebih besar lagi kesempatannya begitu ya. Dengan tidak lantas kemudian ada dibuka peluang pekerjaan, tapi dengan syarat-syarat yang mengikat dan kemudian tidak sampai ke menghasilkan anak-anak muda yang bisa masuk ke dalamnya karena persyaratannya terlalu jelimet dan itu tidak bisa dipenuhi oleh anak muda Banua Kalimantan Selatan. Baik, kita masih akan terus berbincang dan kita akan masih memberikan kesempatan kepada audiens yang ada di PLOR di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan, dan kita juga akan menghubungi warga dari pegunungan dan juga lautan yang jauh dari sini melalui Zoom. Tetap bersama kami di Titik Temu. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber dari berbagai sisi yang sudah kami hadirkan dan juga ada teman-teman dari mahasiswa yang hadir di Studio 2. Kita juga akan mendengar kata masyarakat atau warga yang ada di saya boleh katakan jauh dari Kota Banjarmasin. Yang pertama, apakah kita akan menuju Pak Fahrudin di Kerumputan atau kemudian kita menuju ke Pak Ruby sebagai masyarakat adat?
Dengan siapa dulu? Ya. Halo? Ya, Apakah? halo. Ya. Ini siapa? Pak Ruby atau? Ya, betul. Pak Ruby. Bu. Saya. Baik, Pak Ya. Ruby. Pak Ruby apa kabar? Bapak bisa memperkenalkan diri dan Bapak sekarang berada di mana? Atau Bung, ini masih muda ini, Bang. Bung Ruby, silakan, Bung. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi-tabi maisidi segalaan. Itu salam dari Meratus, Ibu. Terima kasih. Kami sudah diundang oleh DPRI Kalimantan Selatan ya, yang pada prinsipnya kami sangat menghormati semua moderator yang mohon maaf narasumber ya, yang sudah berbicara sangat baik. Pada prinsipnya kami melihat mendengar gitu ya. Nah, saya sebetulnya Ruby dari pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, posisi saat ini ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, saya tempat tinggal di Desa Juhu, dan tempat saya itu berjalan kaki 14 jam menuju kampung ya di Desa Juhu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kami sedikit mengenalkan. Aman adalah organisasi kemasyarakatan yang mana kita bergerak tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat ya di Nusantara tentunya. Yang pada hari ini kita fokus adalah di Kalimantan Selatan. Nah, yang mana Aman juga bekerja di 8 kabupaten. Hari ini ada di Kota Baru, Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tebalung. Yang mana tujuan utama adalah bagaimana pengakuan masyarakat adat ini bisa juga diintegrasikan dalam pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada prinsipnya pada hal ini kita sudah punya Perda Masyarakat Adat Provinsi Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2023. Nah, sampai hari ini kita belum mendapat implementasi ya tentang pengakuan masyarakat adat di Perda nomor 2 ini. Tapi ada beberapa kabupaten yang sudah juga ada perdanya, itu di Kota Baru, Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, dan yang terbaru Kabupaten Balangan. Yang sedang kami dorong juga ada di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan Tapin. Ini sedang berproses. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya bergerak di bidang masyarakat adat yang saat ini tinggal di pelosok Pegunungan Meratus ya. Yang mana mereka memang dari segi infrastruktur, misalnya pendidikan, ketika kami turun ke kampung-kampung ya, ke desa-desa, itu jauh dari layak ya, karena banyak jalan yang masih rusak, ada banyak jambatan yang tidak layak untuk dilewati, dan itu sangat memprihatinkan. Itu kondisi yang sebenarnya di lapangan ya, ketika kami turun ke beberapa daerah. Nah, kenapa konsen kami terus mendorong pengakuan ini? Karena kita melihat ya, dan diskusi dengan teman-teman NGO di Kalimantan Selatan, hampir 50% itu Kalimantan Selatan sudah dibebani izin ya. Nah, jadi hanya sedikit hutan kita yang masih terjaga, dan itu di wilayah pegunungan ya, di pegunungan yang mana ada masyarakat adat. Dalam hal ini yang bisa kami dampingi keanggotaan Aman. Nah, dari segi ekonomi misalnya ada beberapa di masyarakat kita yang ekonominya misalnya dengan ketahanan pangan ya, dan beberapa misalnya perkebunan, ada kayu manis, kemiri, dan sebagainya ya. Tetapi itu tidak ada jembatan bagaimana kita bisa mengeluarkan ya hasil itu, sehingga juga masyarakat kita sangat terkendala dalam proses misalnya penjualan. Karena ya mohon maaf,
saat ini masyarakat adat kami berpikir itu sangat jauh ya, dan dalam perjuangan aman itu terdiskriminasi gitu ya. Nah, jadi perlu kami sampaikan ini karena memang posisi masyarakat adat ini hampir tidak kelihatan, ya, Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya di beberapa daerah, misalnya tadi sudah disinggung juga, sebetulnya posisi yang biasanya pertambangan atau apa misalnya kan, tapi jalan rusak gitu kan. Bagaimana ini? Apa kebijakan yang tentunya bisa dilihat oleh pemerintah misalnya Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sejauh ini saja kami misalnya masyarakat adat ketika dia mau berkebun ya atau berladang, maka disebut itu sebagai hutan lindung misalnya. Maka rasa kekhawatiran masyarakat kita yang tinggal di Pegunungan Meratus ini, ya kita sebagai organisasi terus mendorong bagaimana pengakuan masyarakat adat. Dan hal ini adalah bagaimana juga misalnya penetapan hutan adat ya sebagai ruang hidup masyarakat adat di Kalimantan Selatan. Dan mungkin juga kami menyuruti bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak melibatkan masyarakat adat ya dalam perencanaan misalnya kan. Dalam perjuangan aman itu ada yang namanya prior and concern. Jadi masyarakat adat itu setidaknya dilibatkan ya dalam pembangunan misalnya. Kemarin saja misalnya mau di penetapan Taman Nasional di Pegunungan Meratus. Ya tiba-tibanya kan karena masyarakat adat itu secara turun-temurun sudah ada di sana, melihat perkembangan misalnya usulan Taman Nasional itu sangat bertentangan dengan kehidupan mereka gitu kan. Nah, inilah sebetulnya masyarakat adat di Meratus itu bukan tidak ingin maju gitu kan, tapi bagaimana mekanisme yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di sana, Bung Ruby. Iya, langsung kita ke Ibu Astuti untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ruby dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Oke, terima kasih Bung Rudi. Salam kenal. Terkait Juhu, saya pernah ke Juhu, tapi Juhu yang di Kota Baru, yang dari Hampang naik ke atas, perjalanan beberapa jam jalan kaki. Jadi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, karena saya pernah tugas di Kota Baru, jadi mungkin agak tahu sedikit terkait Juhu. Perjalanannya memang susah dan itu ditembusnya melalui sungai-sungai yang cukup besar, sehingga memang untuk pembangunan infrastruktur juga memang cukup susah untuk dilakukan pembangunan karena memang lokasinya yang memang sangat menanjak. Nah, kemudian juga tadi apa yang disampaikan sama Pak Rudi terkait pengakuan masyarakat adat tadi itu ke beberapa daerah juga memang sudah dikeluarkan. Karena saya dari Kota Baru, saya sedikit bicara juga terkait di Kota Baru, Pak Rudi. Jadi memang ke Kecamatan Hampang itu memang punya desa, salah satunya juga Desa Juhu yang berbatasan dengan Hulu Sungai Tengah. Itu memang salah satu yang pernah jadi prioritas pembangunan dari Bupati Kabupaten Kota Baru, Pak SJA, di mana beliau juga melihat infrastruktur di sana memang sangat susah. Kebetulan saya juga pernah di PUPR, saya memang pernah diperintahkan Pak SJA pada saat itu untuk membangun jalan dari Hampang, Muara Uri menuju ke Juhu yang berbatasan dengan Hulu Sungai Tengah. Dan memang kita tidak bisa Pak membangun semudah yang dibayangkan karena alat kita tidak bisa sampai naik ke atas. Nah, kemudian juga terkait sekolah dan segala macam, karena memang di sana juga terbatas untuk pembangunan sekolah. Kita membangun ada sekolah daerah Muara Uri yang memang perjalanannya cukup jauh dari Juhu sampai ke Muara Uri. Kalau dia melanjutkan lagi sampai SMP dan SMA dia harus ke Hampang. Karena memang itu jaraknya jauh, kita siapkan asrama untuk masyarakat yang ada di Desa Juhu untuk bisa tidur gratis nginap di tempat penginapan yang berada di sebelah kantor kecamatan. Jadi memang tidak semuanya kita akui Bapak, tidak semuanya bisa diakomodir. Begitu juga mungkin apa yang diharapkan Pak Rudi tadi. Tapi mungkin saya tekankan juga Bapak karena masuk di Hulu Sungai Tengah berarti menjadi kewenangan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Kabupaten Kota Baru karena memang berbatasan Kota Baru dan Hulu Sungai Tengah, jadi sama-sama namanya Desa Juhu itu memang jadi prioritas pada saat itu pada zaman Pak Bupati SJA. Nah nanti ini coba saya sampaikan Bapak ke kawan-kawan Bapeda juga sama pemerintahan di Hulu Sungai Tengah untuk mungkin menjadi perhatian terkait pembangunan infrastruktur yang ada di HST. Ya. Nah tadi Pak, kemudian juga yang tadi Bapak sampaikan terkait hutan yang tadi itu bahwa di sana memang masuk di dalam Geopark Meratus. Tapi perlu sampaikan Pak, Geopark Meratus itu sebenarnya cuman menjaga tapi tidak melarang untuk dilakukan pertanian dalam skala kecil Bapak. Tapi nanti akan saya sampaikan juga ke kawan-kawan Dinas Kehutanan terkait ini. Tapi yang sepengetahuan saya pada saat saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan bahwa tidak ada pengusulan terkait hutan apa tadi yang Hutan lindung. Enggak, bukan hutan lindung. Hutan apa tadi Pak Rudi? Taman Nasional. Ya, itu memang Taman tidak ada Nasional. Pak, tidak ada diusulkan hutan untuk tadi Taman Nasional, tetapi memang adanya Geopark Meratus di daerah sana. Dan Masih bisa bertani masih dengan bisa, skala tapi kecil Pak memang Ruby. bukan untuk skala besar itu tidak. Tapi dia adanya Geopark Meratus itu untuk menjaga sebenarnya, melestarikan, mengkonservasi tanpa merusak lingkungan. Jadi itu Bapak, dan saya memberi contoh tadi Kota Baru Pak. Ya. Pak, karena memang saya pernah di Kota Baru dan itu menjadi kewenangan masing-masing Baik. kabupaten. Artinya sebenarnya harusnya Pemda setempat juga melibatkan masyarakat adat di sana. Kan ada musyawarah apa biasanya kalau ada itu musrenbang ya, melibatkan masyarakat, perencanaan itu dilakukan begitu. Baik, kita ke audiens dulu ya, dari tadi ya cuma dengar saja tapi tidak ikut bercakap-cakap bersama kita. Silakan kenalkan nama dan dari mana. Baik, perkenalkan nama saya Benedikta Keisha Masariwandari. Saya merupakan perwakilan Duta Kampus IBITEK yaitu Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Selatan. Nah, saya ingin bertanya nih, Bu. Tadi kan ada disebutkan bahwa untuk menjawab tantangan peluang tenaga kerja lokal adalah dengan memberikan ruang dan kesempatan terutama terhadap anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa. Juga seperti yang telah disampaikan Bu Tuti juga sebelumnya tadi. Dan namun jika kita tinjau situasi lapangannya terhadap sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan ini, biasanya ada sektor swasta. Nah, apakah kita bisa gitu mengajak mereka juga untuk berkolaborasi? Karena sektor-sektor swasta ini kerap kali lebih memilih untuk memanfaatkan tenaga kerja dari luar yang memang mempunyai kemampuan atau bahkan pengalaman yang lebih memadai dari tenaga kerja lokal kita itu sendiri gitu. Nah, bagaimana untuk tanggapan Bapak dan Ibu mengenai hal situasi ini? Terima kasih. Oke, baik kita langsung aja ya. Nah, Ibu Tuti mungkin bisa menjawab Bu Tuti. Tadi Abdi juga bilang bahwa memang secara apa istilahnya ya, ya disampaikan lah mulut manis atau apa ya Abdi, bahwa harusnya mempekerjakan tenaga lokal. Tapi ketika kita berhadapan atau masuk apply gitu ya ke perusahaan akan terkendala dengan syarat-syarat yang tidak memungkinkan untuk SDM lokal masuk di dalamnya. Apakah kemudian pemerintah setempat, pemerintah daerah ataupun provinsi bisa membuat sebuah kebijakan begitu ya untuk memprotektif atau kemudian tadi harus ada alokasi khusus 20% seperti untuk tenaga lokal seperti itu. Bisa enggak gitu? Meskipun tadi bilang kita bukan otoriter begitu. Silakan. Terima kasih. Jadi memang kelemahannya kita di Kalimantan Selatan itu memang dunia kerja kita untuk anak-anak muda gitu kan memang tidak terlalu berpihak banyak gitu. Kenapa? Karena memang apa yang saya sampaikan tadi, para pengusaha itu memang memerlukan pekerja yang memang secara keahlian dia sudah punya keahlian gitu. Makanya kenapa tadi saya sampaikan kita perlu sekolah vokasi, sekolah-sekolah yang memang menelurkan atau menghasilkan para lulusan yang memang udah siap kerja gitu. Nah ini memang yang udah sekarang kita coba bangun tetapi dengan melibatkan perusahaan. Di mana bahwa sekolah-sekolah vokasi yang melibatkan perusahaan tadi, apa sih keperluan perusahaan? Gitu kan. Jadi kita berharap setelah kita bekerja sama dengan mereka, keperluan perusahaan itu pendidikannya ABCD dengan keluarannya ini, dan itu yang nanti akan ditampung dengan mereka. Selama ini kita akui ada beberapa vokasi yang udah ada di Kalimantan Selatan, tetapi keluaran itu tidak dapat diserap Pak. Kenapa? Karena memang
secara kepentingan dari perusahaan itu tidak masuk di dalam kepentingan mereka atau tidak bisa dipakai dalam kerjanya mereka gitu. Nah itu yang akan kita rubah gitu, bahwa vokasi tadi kita dirikan, kita ciptakan itu berdasarkan kebutuhan dari perusahaan dengan melibatkan perusahaan gitu. Nah kemudian apa yang disampaikan Bang siapa? Bang Abdi ya? Bang Abdi tadi bahwa izin berusaha itu sudah ditarik semua ke pusat gitu kan. Kita tidak bisa untuk terlalu mengintervensi itu walaupun mereka berusahanya di daerah kita. Jadi izin-izin itu di sana, tetapi biasanya memang sepengetahuan saya Pak, karena saya dari Kabupaten Kota Baru, di sana juga banyak perusahaan tambang yang diambil memang dari ring 1 sampai ring 2 itu, tapi memang untuk pekerja kasar Pak. Itu memang yang kita sayangkan, kita maunya mereka itu mempekerjakan kita di tempat-tempat yang memang sepantasnya kita sebagai tuan rumah di daerah kita sendiri. Itulah makanya kita dorong vokasi-vokasi itu. Mudah-mudahan dari perguruan tinggi Pak, dari ULM nanti membuka sekolah-sekolah vokasi karena udah lumayan banyak yang ada di daerah-daerah yang dikembangkan. Baik, kita artinya ke Pak Yunani Pak, singkat padat Pak, satu perubahan dalam pendidikan dan sumber daya manusia. Kan kita sudah tahu nih apa keinginan perusahaan, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Perubahan apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi dalam hal sumber daya manusia ini? Iya, kami dari perguruan tinggi ya, kebetulan kami dari ULM ya, tentu saja menangkap keinginan itu ya. Makanya kami sekarang ini banyak membuka prodi-prodi yang sebetulnya mengarah kepada terutama memperkuat vokasi yang ada, ya. Mendiversifikasi prodi-prodi yang bisa memenuhi daripada cepat. Pasar peluang kerja gitu. Dan saya kira sebetulnya ya dari perusahaan memang mereka pengen sebetulnya melibatkan SDM yang berasal dari lokal. Tapi memang kita sadari juga bahwasanya kita perlu membentuk karakter-karakter lokal yang punya daya saing ya, punya keberanian untuk berkompetisi dengan SDM yang masuk. Dan itu gitu masih kan bisa cepat dilakukan Pak? Masih bisa, sangat-sangat bisa. Karena orang-orang Kalimantan Selatan ini memiliki daya kompetisi yang kuat apabila ada tantangan. Sehingga memang diperlukan di sini. Dan bagi mereka memang sebagian juga yang perlu disadari juga saat ini anak-anak muda sekarang juga mereka juga tidak bergantung kepada lapangan pekerjaan di perusahaan. Mereka juga lebih kepada dunia-dunia yang mereka menciptakan pekerjaan sendiri, ekonomi kreatif dan segala macam. Nah, jadi karena itu memang diversifikasi bidang keahlian, pendidikan, vokasi tadi tetap kita dorong. Kemudian BLK kita berdayakan juga, BLK yang bisa kira-kira dari perusahaan itu betul-betul bekerja sama. Jadi jangan kita membuka BLK yang sekedar BLK tetapi tidak tahu nanti keluarannya pasarnya bisa diserap nggak. Nah jadi BLK ini kontak dulu dengan perusahaan. Yang dia perlukan siapa? BLK sebagai wadah punya anggaran, punya alat, punya teknologi, punya kebijakan gitu. Termasuk perguruan tinggi. Nah saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yunani. Saya ini dikejar-kejar waktu nih Pak. Baik, kita ke media deh, Bang Royan. Satu persoalan masyarakat yang tidak boleh lagi ditunda. Singkat padat. Saya pikir sudah saatnya Kalimantan Selatan mulai memikirkan tidak ketergantungan kepada ekonomi, kepada tambang. Mulai sekarang sudah harus diterapkan dengan matriks pekerjaan yang jelas itu. Nah, kita tentu tidak ingin mewariskan dampak negatif dari sebuah eksploitasi sumber daya alam kepada generasi yang akan datang. Nah, ada pertimbangan ekologis, ada pertimbangan ekonomi juga gitu. Sebab 25, 50, 100 tahun akan datang, mereka yang akan merasakan dampak daripada eksploitasi sumber daya alam itu. Oleh karena itu, menurut saya yang paling utama adalah bagaimana mempersiapkan pembangunan di Kalimantan Selatan tidak hanya ekonominya tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Sedikit Pak, 30 detik dari Bapak, satu terobosan ekonomi dan investasi. Kesempatan, keterbukaan? Intinya kesempatan. Intinya kesempatan. Baik, kita langsung ke KNPI. Satu perubahan yang paling ditunggu generasi muda. Arah kebijakan yang mampu mengelola dan mampu menyediakan kesempatan
komunikasi dan merangkul berbagai macam elemen dan pihak, serta yang kita kelupaan adalah tadi dalam lapangan pekerjaan ada unsur disabilitas yang memang sampai saat ini belum bisa terpenuhi. Baik. Itu. Baik, komunikasi, kesempatan, dan yang paling penting juga keterbukaan. Begitu ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini, waktu juga yang membatasi, tapi semoga perbincangan kita yang singkat ini bisa memberikan pemahaman yang bersama, ide, pemahaman, dan kemudian bisa diimplementasikan bersama bahwa 76 tahun itu bukan hanya sekedar perjalanan, tapi juga merupakan perjuangan serta pencapaian. Dan hari ini kita belajar bahwa perubahan itu bukan hanya sekedar membangun ya Pak, tapi bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan oleh warga Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita bangun bersama Banua Kalimantan Selatan yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.